Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah mengajarkan supaya para pengikutnya tidak menjalankan kewajiban agama semata-mata supaya dipuji orang. Ia mengatakan hal itu di Injil Matius bab 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Kewajiban agama apa saja yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Sedekah, doa, dan puasa. Nah, kali ini kita akan melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan doa. Bagaimana berdoa mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tidak seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Nah, kita akan melihatnya di Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 8. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi jelas berdoa. Para pemuka mereka, para guru agama, mereka berdoa. Tetapi Tuhan melihat ada yang salah dalam praktek keagamaan yang mereka lakukan. Dan kemudian berdasarkan hal itu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Jangan kamu berdoa seperti orang munafik. Memangnya orang munafik itu kalau berdoa bagaimana? Mereka suka mengucapkan doanya sambil berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Doa itu merupakan relasi pribadi antara si pendoa dengan Allah. Kita juga bisa mengatakan ketika orang berdoa, secara pribadi dia berkomunikasi dengan Allah yang dia percaya. Lebih konkret lagi, ketika orang berdoa, orang berbicara kepada Allah dalam relasi antara dia dengan Allah. Jadi yang menjadi penting adalah saya berbicara dengan Allah, Allah mendengarkan kata-kata saya, dan kemudian di lain kesempatan Allah akan berbicara kepada saya dan saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Orang-orang munafik yang disebut oleh Tuhan Yesus berbeda. Mereka mengucapkan kata-kata doa, tetapi tidak dalam relasi dengan Allah. Mereka mengucapkan kata-kata seolah-olah kata-kata itu ditujukan kepada Allah. Tapi sebenarnya mereka hanya mengucapkan kata-kata itu supaya orang lain melihat bahwa dia sedang berdoa. Bayangkan, kalau orang-orang yang munafik, orang-orang yang haus pujian ini, mendengar orang-orang mengatakan orang itu suci pasti. Lihat, dia berdoanya lama. Lihat, di tikungan-tikungan jalan saja mereka berdoa. Dia pasti orang suci. Dia pasti orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, mereka pasti akan senang. Mereka yang haus pujian akan senang mendengarkan pujian seperti itu. Tetapi ini doa. Relasi dengan Allah. Kalau mereka mengucapkan kata-kata doa supaya orang lain mendengar, lalu memuji dia, sudah jelas. Tidak ada Allah di dalam hatinya, tidak ada Allah di dalam doa-doa mereka. Lalu Tuhan juga mengatakan, mereka sudah dapat upahnya. Apa upahnya? Pujian yang membuat mereka senang. Efeknya, kalau mereka berdoa,
Kalau mereka mengucapkan kata-kata doa tetapi tidak ada yang melihat, mereka jadi malas berdoa. Mereka tidak mau berdoa. Karena doa yang mereka ucapkan tidak mendatangkan pujian untuk diri mereka. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Bagaimana seharusnya? Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau kamu berdoa, masuk ke kamar, tutup kunci pintu kamar, lalu berdoalah kepada Bapa di surga. Ingat, doa menurut Tuhan Yesus ini urusan pribadi si pendoa dengan Allah. Tidak perlu ada orang lain tahu, apalagi memamerkan bahwa saya sedang berdoa. Dalam relasi pribadi dengan Allah, kita berbicara kepada Allah, kita juga mendengarkan Allah berbicara. Tetapi kita menikmati relasi pribadi dengan Allah itu. Tidak perlu orang lain tahu, apalagi memuji. Dan Tuhan mengatakan, kalau kamu mau berdoa, masuk ke dalam kamar. Nah, tentang kamar ini kita tidak perlu memahaminya secara harafiah. Di dalam Injil yang kita lihat, itu Tuhan Yesus yang berdoa, tapi bukan di dalam kamar. Tuhan Yesus berdoa di tempat terbuka. Misalnya waktu berdoa di Getsemani. Tuhan Yesus juga berdoa di gunung. Ada waktunya juga Tuhan Yesus berdoa di depan orang banyak. Ingat ketika Tuhan Yesus hendak menggandakan roti, Ia berdoa. Ketika mau membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus juga berdoa. Dan itu dilakukan di depan orang banyak. Lalu apa maksudnya berdoa dengan masuk kamar? Yang kita perlu perhatikan, kamar itu adalah ruang pribadi. Kalau orang berdoa di dalam kamar, itu artinya orang beriman, orang yang berdoa, itu sedang berrelasi dengan Allah secara pribadi. Ruangan yang tertutup, hanya Allah dan aku yang ada. Dan kemudian makin sering meluangkan waktu bersama dengan Allah, makin sering berdua dengan Allah, relasi pribadi dengan Allah tentu makin baik, makin intensif. Kemudian kata kamar juga bisa dipahami dengan cara lain. Kamar itu adalah tempat yang biasa digunakan oleh manusia untuk aktivitas sehari-hari. Kalau mau ketemu Tuhan, bicara dengan Tuhan, baik kalau orang pergi ke rumah ibadat. Orang-orang Yahudi sudah melakukan itu. Tetapi Tuhan bisa dijumpai tidak hanya di tempat ibadat, tetapi juga di ruang-ruang pribadi tempat orang beriman menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, di tempat tinggalnya orang beriman bisa berjumpa dengan Allah, bisa membina relasi dengan Allah. Nah, kemudian ada hal yang lain yang perlu diperhatikan kalau mendengar kata Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalimat ini kalau sekilas kita baca, kita bisa mengertinya berdoa dengan mengharapkan balasan. Tetapi rupanya bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan saya berdoa supaya Tuhan membalas kepada saya.
Tetapi Tuhan mau menunjukkan, perhatikan buah dari doa-doamu. Buahnya apa? Relasi pribadi dengan Tuhan yang akan terawat, yang akan terpelihara. Singkatnya, kalau kita sering meluangkan waktu untuk berdoa, maka relasi kita yang akan menjadi buahnya, ketenangan karena saya punya Bapa di surga yang mengetahui saya, yang mengenal saya. Nah, kemudian ada hal lain yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memangnya orang yang tidak mengenal Allah itu berdoanya bagaimana? Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jangan berdoa bertele-tele seperti orang munafik. Berdoa yang bertele-tele itu bagaimana? Mengucapkan banyak kata seolah-olah terkabul atau tidaknya doa bergantung pada banyaknya kata yang diucapkan. Makin banyak kata yang diucapkan dalam keyakinan mereka, makin besar kemungkinan doa itu akan dikabulkan. Karena itu, orang-orang yang tidak mengenal Allah suka kalau berdoa mengucapkan sebanyak mungkin kata. Dan dengan cara itu, mereka percaya doa mereka akan dikabulkan. Tetapi Tuhan mengingatkan, jangan berlaku seperti mereka. Tidak perlu kamu mengajarkan kepada Tuhan. Tidak perlu kamu menunjukkan kepada Tuhan apa yang harus dilakukannya kepadamu. Tidak perlu mengajarkan kepada Tuhan ini dan itu untuk dilakukan oleh Tuhan. Harus diingat bahwa pengetahuan kita tentang diri kita, tentang apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan sangat terbatas. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Karena itu tidak perlu mendikte Tuhan, mengajari Tuhan tentang apa yang harus dilakukannya. Jadi Tuhan tahu apa yang kita perlukan sebelum kita bicara. Dan tanpa bicara, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Tetapi jika demikian, lalu mengapa Tuhan mengajarkan supaya kita berdoa? Supaya kita mengajukan permohonan kepadanya. Sederhana saja. Kalau kita memohon kepada Tuhan, itu tanda kalau kita percaya kepada Tuhan. Percaya apa? Percaya kalau Tuhan itu Maha Kuasa, Dia bisa melakukan apa saja, termasuk yang saya inginkan, termasuk yang saya perlukan. Tuhan tahu semua. Tetapi kita tahu juga bahwa Tuhan tidak hanya Maha Kuasa, tetapi Maha Kasih. Nah, Tuhan yang berkuasa itu mengasihi kita. Kalau Dia bisa memberikan apa yang kita minta, itu tidak berarti semua yang kita minta harus diberikan. Kenapa? Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan Tuhan mengasihi kita. Lalu, bagaimana seharusnya berdoa? Tuhan mengingatkan kita supaya kita berdoa dengan penuh kepercayaan bahwa Ia Maha Kuasa, Ia Maha Kasih. Ia tahu apa yang kita perlukan,
Ia bisa melakukan apa yang kita minta, tetapi Ia mengasihi kita. Ia akan melakukan apa yang baik menurut Dia. Tidak selalu seperti yang kita inginkan. Kemudian, tidak perlu juga kita mengajarkan kepada Tuhan dengan menunjukkan secara rinci, secara mendetail apa yang kita perlukan, apa yang kita minta, apa yang kita inginkan. Tuhan sudah tahu. Yang menjadi penting dalam doa itu adalah kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Doa-doa yang kita ucapkan harusnya mengungkapkan bagaimana kita percaya kepada kasih-Nya. Terpujilah Allah, Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.